Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali ya pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi. Dan selama sejam ke depan kami akan temani Anda dengan informasi seputar edukasi kesehatan. Untuk kali ini kita akan ngobrol seputar masalah diskusi kita hari ini adalah prenatal gitu ya. Jadi kalau untuk Anda yang mungkin saat ini sebagai seorang pengantin baru atau seorang ibu yang sedang menunggu lahirnya buah hati Anda, pas banget nih, karena kita akan ngobrol seputar persiapan ketika Anda itu sebelum melahirkan ya. Nah, kalau Anda pernah dengar pemirsa di rumah bahwa sebenarnya kalau kita bicara seputar persiapan, itu tuh nggak dimulai sejak ketika Anda itu dapat kabar dari dokter Anda kalau Anda dinyatakan hamil loh. Tapi katanya itu jauh sebelum itu harus juga sudah dipersiapkan. Nah, untuk pagi hari ini saya kedatangan tamu. Beliau merupakan Dokter Eva dan yang sudah ngobrol sama kami nanti selama sejam ya adalah beliau nih yang akan ngasih tahu kepada Anda sebenarnya seperti apa sih diskusi seputar persiapannya. Mari kita akan sapa terlebih dahulu. Nama lengkap beliau adalah Dokter Eva Setiawati, MSI Med ya. Beliau juga kebetulan merupakan dosen bidang genetika medik seperti itu. Pagi dokter, apa kabar? Pagi Mas Rio. Sehat ya dok? Amin. Dokter, kita kan ngobrolnya seputar tema diagnosis prenatal nih dokter. Mungkin boleh nggak sih dok disampaikan maksudnya apa kita angkat tema untuk pagi hari ini, demikian dokter Eva. Terima kasih Mas Rio. Jadi kita kenal dulu apa itu diagnosis prenatal. Yaitu suatu metode atau suatu prosedur yang dapat untuk mendeteksi adanya suatu kelainan bisa pada embrio, berarti ibunya belum hamil, sampai dengan janin, berarti ibunya sudah hamil duluan. Kita curiga nih ada enggak suatu kelainan genetik di mana kita bisa cek melalui diagnosis prenatal ini. Ini penting sekali sih Mas Rio supaya meningkatkan kewaspadaan seperti itu. Oke, sebenarnya nih dokter Eva, kalau kita mau mempersiapkan kehamilan gitu ya dokter ya, tuh paling idealnya saat kapan sih dok kita tuh bisa mulai curi start gitu dokter Eva? Oke. Kalau prenatal ini sebenarnya ditujukan kalau ibunya sudah hamil sebenarnya Mas. Baik. Jadi ketika ibu hamil, kapan sih kita perlu nih diagnosis prenatal? Betul. Yang pertama mungkin ketika ibu hamil usianya udah lebih di atas 35 tahun. Atau pernah kita dengar istilah-istilah advanced maternal age. Terus ada riwayat dalam keluarganya ada suatu kelainan genetik. Nah, kalau di keluarganya, aduh ini ada kelainan genetik nih dalam keluarga saya. Nah, kalau seperti itu kita sarankan adanya melakukan diagnosis prenatal. Bisa juga ternyata kehamilan sebelumnya anaknya ada suatu kelainan genetik, baik kelainan kromosom atau kelainan gen. Setelah itu kita bisa juga misalnya abortus berulang atau keguguran berulang. Nah, salah satu ketika hamil, aduh saya nggak kepingin nih keguguran lagi, saya kepingin nih ada sesuatu yang apa penyebab keguguran ini. Nah, itu kita bisa melakukan diagnosis prenatal. Ataupun yang disampaikan Mas Rio tadi, kalau udah keguguran berulang, saya ingin persiapan bagaimana ke depannya saya ingin hamil, anak saya bisa lahir dengan sehat. Nah, itu salah satu melalui diagnosis prenatal ini. Oke, berarti sebenarnya ini paling pas ya dokter Eva sama pemirsa di rumah. Kalau kita bicara seputar diagnosis prenatal, itu memang nggak semua calon ibu itu bisa ya dokter ya. Atau mungkin nggak semua calon ibu itu memerlukan ya. Yang urgentnya yang mana? Ya lebih tepatnya itu biasanya ditujukan untuk seorang ibu yang usianya tuh tertentu seperti 35 tahunan atau ke atas ya dokter ya? Sebenarnya bisa pada semuanya, cuman kita spesifik kalau usia segini angkanya akan meningkat kalau ada suatu kelainan genetik, makanya kewaspadaan itu yang diinginkan, makanya kita penting seperti itu. Nah dokter, ini juga memang sih kan saat ini tuh kan eranya udah berbeda ya dokter ya. Kalau zaman dulu itu kan nikah usianya muda dokter ya, itu hal-hal yang wajar. Tapi kalau zaman sekarang kan kita tahu karena mungkin pekerjaan, gaya hidup, sosial, kesibukan ya kan, bahkan cari jodoh aja sekarang tuh kayaknya bisa dari mana aja dokter ya. Kalau dulu kan mungkin betul, dikenalkan betul, ya dari betul. keluarga. Sekarang itu di e-commerce banyak dokter ya, di online ya. Mungkin zamannya dokter nggak kayak gini gitu kan ya. Tapi saya merasa agak tua nih. Ya. Tapi dokter beruntung loh kalau zaman dokter tuh ketemu jodoh mungkin lebih gampang ya. Kalau sekarang kan kayaknya banyak pertimbangan, apalagi seseorang tuh memutuskan buat menikah. Nah, Betul. ketika usia pernikahan makin
semakin mundur, dokter. Di negara maju kan kita bisa lihat ya, apalagi Jepang, itu kan yang angka pernikahannya juga semakin ya rendah juga ya dokter ya, alias biasanya tuh mungkin umurnya umur-umur muda, sekarang udah agak dewasa mundur gitu ya. Betul. Apalagi Indonesia. Nah dokter, itu kan juga membuat kalau pernikahannya semakin mundur usianya lebih matang lagi, berarti kan nanti untuk punya anaknya kan pasti umurnya juga ya meningkat juga kan dokter. Betul. Nah dokter sebenarnya dok idealnya sampai kan kita juga angkat tema seperti ini, diagnosis prenatal. Dok, untuk mempunyai keturunan atau momongan, ada nggak sih dok usia benchmark yang dirasa tuh ideal gitu dokter? Sebenarnya tuh Mas Rio umur yang paling pas tuh segini gitu, atau gimana? Di setiap negara pasti berbeda-beda, betul kata Mario. Tergantung dari tingkat produktivitasnya, terus tergantung juga gaya hidupnya masing-masing. Di Indonesia sendiri rata-rata mereka akan memikirkan untuk menikah setelah mungkin lulus kuliah sekitar umur 24-25 tahun. Itu idealnya. Ketika mereka memutuskan punya momongan, itu di atas usia sekitar 26-27. Itu adalah idealnya seperti itu. Tetapi ada juga tren yang mengatakan, oh saya di atas 30 tahun. Selama dia belum menginjak 35 tahun, berarti masih bagus, beberapa komen seperti itu. Kalau sebenarnya sangat tergantung dari situasi ya. Kalau di Indonesia sendiri rata-rata yang saya tahu itu sekitar 24-25. Mereka rata-rata lulus kuliah, mereka mulai bekerja, terus memikirkan rumah tangga. Jadi untuk usia mempunyai keturunan sekitar 25, 26, 27 lah, sekitar segitu Mas. Iya. Kalau sekarang kan memang biasanya itu kita tahu usia pernikahannya kan makin mundur ya dokter. Bukan berarti kalau Anda ini memang pengen punya keturunan atau emang dikasih sama yang di atas di usia tertentu atau di atas 30 tahun itu Anda harus berkecil hati, tidak. Tapi justru kita angkat tema seperti ini supaya Anda bisa lebih waspada sama aware. Kalau Anda itu memang ingin mempunyai keturunan atau Anda memang baru saja menikah di usia-usia sekian ya dokter ya. Betul. Sebenarnya ada kok solusinya atau jalan keluarnya. Dokter, memangnya perbedaannya apa dokter ketika kita punya keturunan atau hamil gitu ya di usia-usia 26, 27, 28 sama usia-usia yang 30, 33, 35 gitu, itu bedanya di mana sehingga kita bisa mempertimbangkan diagnosis prenatal ini sepertinya harus kita ambil deh gitu. Jadi gini, ketika wanita itu anak perempuan dilahirkan, dia sudah punya cadangan telur di perutnya, ya kan? Setelah berkembang melalui usia pubertas, itu akan mulai memasuki masa reproduktif. Dia mulai matang, terus mulai ovulasi, dan jika tidak dibuahi dia akan jadi menstruasi. Nah, dengan bertambahnya usia perempuan ini semakin tua, berarti usia telurnya akan semakin bertambah seperti itu. Nah, ketika dia memutuskan mempunyai anak usia lebih muda, berarti umur dari telurnya adalah lebih muda dibandingkan dia mempunyai keturunan di usia lebih tua. Nah, kalau mempunyai keturunan di usia lebih tua, kenapa dok kelainan genetiknya semakin meningkat? Karena umur telur yang semakin tua ini dia kadang mengalami suatu kelainan, yaitu pada saat pembelahan setelah sel telur bertemu dengan sperma, dia akan menjadi embrio. Nah, pada saat pertemuan ini kadang terjadi gagal untuk membelahnya itu tidak bagus dan sebagainya. Nah, ini yang memicu dari kelainan genetik seperti itu. Tapi apakah ini bisa di usia lebih muda? Jawabannya bisa. Nah, kenapa usia lebih tua kelihatan lebih banyak? Karena gini, ibu hamil pada usia lebih muda itu cukup banyak dibandingkan ibu hamil usia lebih tua. Betul. Jadi seakan-akan dia kelainan genetiknya lebih banyak di tua, padahal tidak. Jadi angka pembaginya dia lebih besar untuk yang lebih muda. Jadi seakan-akan dia kecil, padahal sebenarnya kalau sama. persentase ini sebenarnya kita hitung statistik ya kemungkinannya sama. Betul, cuman ya tadi saya sampaikan dia resikonya sedikit meningkat seusia dengan bertambahnya usia, karena tadi umur usia dari telur yang dibawa oleh ibu perempuan tersebut dia semakin mengikuti umur
dari anak tersebut seperti itu. Jadi semakin tua, berarti umur oositnya dia semakin tua seperti itu. Nah, seperti itu Mas Rio. Sebenarnya sih kalau kita dengarkan penjelasan Dokter Eva barusan, ya kemungkinannya sih sama ya Dok, bisa dibilang ya. Betul. Cuman kan karena kalau kita bilang masalah angka, nah ini nih yang berbeda ya kan. Tapi kalau kita bicara masalah kemungkinan prosentase terjadinya, hampir sama. Kurang lebih. Itu. Karena kan kita itu harus ngelihat semua secara subjektif dan dari kacamata yang lebih lebar lagi gitu ya. Jadi sebenarnya buat Anda yang sekarang ini lagi hamil usia muda, nggak boleh Anda gegabah atau juga Anda abai ya, karena semuanya sama sebenarnya. Kita akan coba untuk jeda terlebih dahulu. Segmen berikutnya saya coba akan membahas apa sih langkah-langkah atau poin-poin dalam dialog kita untuk hari ini seputar masalah prenatal itu. Kami akan coba untuk tanyakan dengan Dr. Eva setelah iklan yang lewat berikut ini. Kita masih bersama dengan program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Saya masih ngobrol bersama dengan Dr. Eva. Kalau mungkin Anda ngelihat judul kami diskusi seputar masalah prenatal gitu ya, pesan di rumah. Nah, kita kan memang kadang-kadang tuh ada orang yang belum begitu jelas untuk menangkap maksudnya apa. Jadi bahasa lebih mudahnya adalah kita itu bisa mendiagnosa apakah akan punya potensi terjadi kelainan atau tidak ketika bayi itu nanti lahir, gitu ya Dokter Eva ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Walaupun memang kita ngobrol seputar masalah kehamilan nih kasarannya, tapi Dokter Eva ini kan memang bukan dokter spesialis obgyn ya. Nah, kenapa kok saya sampaikan demikian? Soalnya ada beberapa pertanyaan yang masuk, itu seputar hal-hal yang sepertinya itu lebih enak kalau dijawab oleh dokter spesialis obgyn. Tapi nggak masalah, saya akan coba tuh bacakan, siapa tahu Dokter Eva punya sharing pengalamannya, karena kan saya percaya beliau juga selalu berhubungan dengan hal tersebut ya. Dokter Eva nggak apa-apa ya, saya akan bacakan, nanti kalau misalkan dokter mau menjawab, boleh sekapasitas dan juga sepengetahuan Dokter Eva saja. Baik. Selamat pagi dokter, saya namanya Maria Ulfa ini ya, dari Maria Ulfa. Alamatnya itu di Kedung Pring, ini daerah Jawa Timur atau bukan ya? Saya mungkin kurang familiar, tapi nggak masalah. Halo Ibu Ulfa, apa kabar? Ibu Ulfa ini di Kedung Pring ya. Dok, saya mau tanya, jika pengantin baru, terus, di Lamongan, baik saya sambil remind juga gitu ya. Makasih Ibu Ulfa. Terus mengikuti KB, dokter. Jadi Ibu Ulfa itu pengantin baru, dan Ibu Ulfa ini mengikuti program keluarga berencana. Tapi katanya kalau mengikuti KB itu bisa nanti membuat lama tidak punya anak ya dok. Itu apakah betul? Dan sebaiknya kalau memang pengen ikut KB karena berencana untuk menunda dulu dok, biar nggak punya anak dulu. Karena mungkin masih pengen berkegiatan atau masih menikmati masa honeymoon kali dok. Itu kan hal yang wajar ya dokter ya. Betul. Hal yang banyak diambil keputusan oleh pasangan seperti itu. Nah, KB apa nih dok yang bagus atau yang mungkin dokter bisa sarankan untuk pengantin baru? Biar nanti seandainya, oke, kayaknya aku mau berhenti KB deh, kita punya anak yuk. Itu gampang dokter, karena ada yang katanya itu ketika habis KB, pas memutuskan buat stop, itu jadinya susah, keterusan gitu. Ya. Monggo dokter, silakan. Baik, selamat pagi Bu Maria Ulfa. Jadi memang betul saya bukan spesialis kandungan, cuman dari pengalaman saya selama ini, kalau KB sebenarnya disesuaikan dulu dengan kondisi ibu seperti itu. Jadi kalau ibu memutuskan KB, saya sarankan ibu datang kepada mungkin dokter obgyn atau bidan terdekat, kalau misalnya jauh dari pusat kesehatan rumah sakit. Jadi bisa berdiskusi, kita bisa lihat dari profil hormon ibu, apakah ibu cocok pakai KB dengan basic hormon atau pil atau suntik,
ataupun oh saya tidak cocok, mungkin saya lebih cocok menggunakan KB dengan pemakai IUD atau memakai yang lain. Nah, saran saya sih datanglah ke pusat kesehatan seperti ke bidan terdekat ataupun dokter untuk kita periksa dulu profil apa yang cocok. Kalau memang cocoknya dengan hormon tidak ada salahnya bisa dipilih antara pil KB ataupun dengan suntikan. Apakah saya bisa mempunyai keturunan setelah saya lepas? Jawabannya bisa, tapi mungkin tidak langsung. Kalau memang ke hormonal mungkin kita tunggu jeda 1-2 siklus haid, mungkin haidnya akan normal kembali dan mulai diprogram. Kalau untuk pasang IUD dan seterusnya, atau pasang susuk dan sebagainya, itu mungkin bisa juga dilakukan jika memang ada alergi terhadap hormonal untuk KB seperti itu. Nah, kalau dilepas apakah bisa mempunyai keturunan? Jawabannya bisa, tapi mungkin tidak langsung sama seperti pil KB begitu Mas Rio. Rata-rata memang nggak bisa langsung nunggu siklus dulu ya dokter, 2 sampai 1 siklus. Rata-rata pengalaman gitu ya? Saya di lapangan 2 sampai 3 siklus haid mulailah normal kembali. Betul. Tapi apakah tidak memungkinkan 1 dokter? Jawabannya mungkin aja. Jadi saya punya pengalaman begitu lepas langsung bulan berikutnya langsung hamil. Nah, itu juga karena salah satu juga dikasih juga ya seperti itu. Jadi jawabannya itu pemirsa di rumah dan juga Bu Maria Ulfa, yang cocok yang mana tiap orang berbeza ya. Mungkin ketika ada orang yang pakai KB lalu kemudian lama punya keturunan setelah lepas KB, karena pada dasarnya KB-nya nggak cocok ya dokter. Jadi hormonnya itu akan menjadi tidak stabil gitu ya. Betul. Nah makanya sebelum pilih KB diperiksa dulu cocoknya KB yang mana. Seperti itu jawabannya Bu Maria Ulfa ya. Jadi silakan boleh untuk pergi dulu ke dokter, lalu cek dulu nih lebih cocoknya itu KB yang mana. Agar nanti waktu pas sudah lepas KB itu bisa langsung punya keturunan, bisa langsung gaspol gitu ya. Paling nggak tuh kalau ada waktu jeda nunggu hal yang wajar, tapi jeda waktu nunggu itu nggak lama-lama. Karena kan untuk menormalkan dulu nih ya kondisi tubuh setelah sebelumnya pakai KB lalu dilepas seperti itu. Dokter Eva, kita kembali ke tema kita ya untuk bisa masalah cek lainan selama kehamilan atau mungkin yang namanya prenatal dokter. Betul. Poinnya apa aja sih dokter? Ceknya ini cek apa aja? Cek darah kah, USG yang sampai berapa dimensi kah, gitu ya, atau cek genetik dulu sebelum hamil, gitu. Apa ceknya dokter Eva? Oke. Jadi prenatal diagnosis ini sekarang mulai jadi trending Mas Rio ya, jadi mulai jadi perhatian karena kewaspadaan kan mulai meningkat. Nah, prenatal diagnosis sendiri itu ada 2 sebenarnya, dibagi 2. Ada yang kita kenal istilahnya invasif, berarti ada kontak nih dengan janinnya ataupun dengan misalnya embrionya, atau non-invasif yang tidak ada kontak. Nah, paling sering kita lakukan adalah non-invasif. Nah, paling sering ibu-ibu hamil ini akan datang ke puskesmas biasanya ataupun ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilan. Nah, dokter biasanya periksa yang non-invasif. Paling sering kita dengar USG, ultrasonografi. Nah, seperti masih dok sampai berapa nih dok, sampai berapa dimensi nih dok kan gitu. Nah biasanya kalau tidak ada kelainan atau apapun biasanya kita pakai 2 dimensi seperti itu. Nah pada 2 dimensi ketika kita curiga nih ada suatu kelainan, misalnya ada penumpukan cairan di di leher dan sebagainya, kita kenal dengan namanya nukal plate tadi. Nah itu bisa dilanjutkan dengan fetal screening, sama-sama USG nih ceritanya, non-invasif, kita nggak ada kontak apapun nih dengan janin. Nah itu bisa dengan fetal screening. Nah yang paling sekarang banyak dibicarakan itu adalah NIPT atau non-invasive prenatal testing, di mana ibu hamil yang usianya masih trimester awal sekitar 10-11 minggu, kita bisa ambil darah ibu, ini tidak ada kontak ya, kita bisa ambil darah ibu saja, kita bisa dari ibu itu ada DNA janin yang beredar. Nah, dari sana kita bisa cek ada tidaknya kelainan pada janin tersebut hanya melalui darah ibu. Itu kalau non-invasif. Kalau invasif, paling sering kita kenal dengan nama amniosintesis. Kita ambil sedikit cairan ketuban dari ibu, kita bisa cek di sana. Nah, saya punya pengalaman kalau ada ibu yang sudah punya anak sebelumnya dengan suatu kelainan dan dia takut gitu. Duh dokter, saya kok mau punya anak lagi gimana? Apakah anak saya berikutnya akan sama seperti kakaknya? Nah, kok seperti itu beberapa kelainan tertentu seperti salah satu contohnya yang banyak juga di masyarakat
kelainan genetik adalah talasemi, hemofili, kan paling sering kita dengar ya dari masyarakat. Nah, kalau seperti itu, mereka kadang menempuh jalan untuk periksa embrionya. Apa tuh embrio? Embrio itu adalah proses pembuahan di luar rahim atau tidak secara alami. Nah, ketika sel telur diambil dari ibu itu ditemukan dengan sperma bapak, akan jadi namanya embrio. Nah, embrio ini yang bisa kita cek. Jadi kita kenal dengan nama istilahnya pre-implantation genetic testing untuk aneuploidy ataupun untuk diagnosis atau PGTA. Kalau kita sering-sering searching itu ada apa sih itu PGTA. Nah, dari sana embrio tersebut kita bisa cek. Kalau embrio tersebut dinyatakan bagus dan normal, kita masukkan ke rahim ibu. Nah, untuk berikutnya ibunya akan merasa tenang. Oke, saya sudah cek, berarti ke depannya harapan kami, walaupun semua pemeriksaan tidak 100% ya, Mas Rio ya, karena pasti ada 1 atau sampai 5% ada misdiagnosis seperti itu. Nah, tetapi dengan angka sensitivitas yang tinggi, kita bisa, oh ternyata janin saya baik, saya bisa melahirkan dengan normal. Nah, itu salah satunya Mas Rio. Jadi itu sebenarnya memang kita tuh mengambil langkah preventif ya Dokter Eva ya. Betul. Jadi kan memang nggak ada nih yang bisa menjamin 100% hasilnya akan tepat. Paling tidak itu kemungkinan untuk terjadinya misdiagnosis kan kecil nih. Nah jadi kita bisa punya persiapan atau paling nggak kita bisa punya langkah apa-apa saja yang kemungkinan akan terjadi di kedepan harinya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nah setelah jeda saya akan tanyakan juga nih. Memangnya resiko apa sih yang dihadapi oleh seorang ibu yang memang tuh memutuskan atau menikah atau baru saja dikaruniai keturunan tuh pada saat umurnya 30 ke atas. Pastikan ada resiko yang berbeda dengan seorang ibu yang pas hamil atau menikah itu di usia yang lebih di bawahnya ya. Karena kan memang banyak sekali beberapa dokter yang berpendapat kalau hamil itu umurnya udah lebih dewasa, kan resikonya akan lebih tinggi nih. Makanya kan perlu diawasi ketat. Apa sih resikonya? Kita akan kembali setelah iklan yang lewat berikut ini. Kita masih di program Sehat Pagi bersama dengan Dr. Eva untuk pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada Anda, kalau sekarang ini saya juga mau bertanya sama Dr. Eva seputar masalah resiko apa sih yang sebenarnya itu akan dihadapi oleh seorang ibu yang memang kebetulan tuh kan hamilnya di atas umur 30-an. Karena kita kan sedang bahas seputar masalah screening atau cek kelainan selama kehamilan ya. Atau paling enggak tuh kita bicara seputar masalah screeningnya untuk prenatal. Nah ini kan memang dikhususkan atau dihimbau untuk ibu-ibu yang memang hamil itu umurnya jauh lebih dewasa daripada umur yang di bawah 30 tahunan. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi kan memang ada poin-poin yang kudu kita lebih untuk waspadai atau kita untuk perhatikan agar semuanya akan dapat berjalan dengan lancar. Dokter Eva, sebenarnya risikonya apa dokter yang dihadapi seorang ibu? Kok banyak dokter, banyak mertua gitu ya, banyak orang tua juga. Itu yang desak anaknya kalau misalkan menikah itu jangan sampai tua-tua gitu. Ayo ndang aja, ndang disegerakan, nanti ini loh, susah loh, nanti gini loh, nanti gitu loh. Ya, saya paham sih, mungkin orang zaman dulu juga ada benernya gitu ya. Tapi dari segi medisnya, Dokter Eva mungkin boleh kasih penjelasan, silakan. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika pasangan tersebut menikah, memilih menikah memasuki usia yang lebih dewasa atau lebih matur di atas 30 tahun, berarti pasangan tersebut atau pihak perempuan atau istrinya berarti dia membawa telur yang umurnya jauh lebih tua, seperti itu. Nah, tidak semuanya, tetapi dengan peningkatan usia telur tersebut meningkatkan kemungkinan pada saat proses fertilisasi atau pembuahan dia akan mengalami suatu kelainan yaitu gagal berpisah untuk pada saat pembelahan. Nah, salah satu yang paling sering terjadi adalah suatu kelainan genetik dengan
kelebihan atau kekurangan jumlah kromosom, itu yang paling sering. Nah, apa sih kelebihan kekurangan jumlah kromosom? Kita paling sering lihat salah satu kelainan adalah sindroma Down. Paling sering ya, cukup banyak populasinya 1 dibanding 470, kehamilan ada 1 dengan sindroma Down cukup tinggi. Nah, ada juga kelainan-kelainan kromosom yang juga tidak hanya kelainan Down syndrome, ada juga Turner syndrome. Nah, karena melihat angka peningkatan yang cukup tinggi, apalagi Turner itu 1 banding 1000. Nah, dengan seperti itu, makanya banyak mengatakan hamil usia muda lebih bagus dibandingkan hamil usia tua. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya itu kurang lebih sama. Cuma resikonya dia usia tua lebih meningkat karena usianya, telurnya dia lebih lama, seperti itu, atau lebih tua. Nah, dokter, resikonya ini yang lebih spesifik apa? Apakah nanti anaknya akan lahir, mohon maaf ya dok, jantungnya mungkin ada bocor, atau mungkin kalau misalkan gagal membelah nanti anaknya jadi lahirnya prematur misalkan, atau apa sih dokter yang dihadapi dokter? Kalau seperti saya sampaikan tadi, kalau dia kelainannya gagal membelah, paling sering adalah dia ketika anak tersebut lahir, dia mengalami kelebihan atau kekurangan dari jumlah kromosom. Nah, ini terkena di kromosom nomor berapa, itu menentukan jenis kelainannya, ataupun nama dari kelainannya. Paling sering yaitu tadi saya sampaikan ada sindroma Down, sindroma Edward. Kalau sindroma Down kelainannya kromosom 21-nya ada 3. Nah, kalau gitu kita kenal dengan nama sindroma Down. Normal kita punya dua kromosom 21, 1 dari ayah, 1 dari ibu. Nah, kalau ada gagal berpisah, berarti mungkin ibunya, mungkin ayahnya, dia bawa kromosom 21-nya 2, ketambahan 1 jadi jumlahnya 3. Nah, ini bisa menyebabkan kelainan. Nah, kelainannya bisa tunjukkan apa saja dok. Nah, kalau kelainan kelebihan jumlah kromosom, biasanya dia kelainan dari organ-organ tubuh, seperti wajahnya, jantung, betul Mas Rio, terus tulang belakang, bentuk tangan, bentuk kaki, dan sebagainya. Juga sering dilihat adalah kelainan dari intelektual. Nah, biasanya anak tersebut lahir dengan tingkat EQ yang rendah. Betul, rendah dibandingkan dengan anak seusianya, seperti itu. Dan keterlambatan dari tumbuh kembang, misalnya kita bisa berjalan usia 1 tahun, 2 tahun, ya 3 tahun baru boleh merangkak, belajar bicara, makanya perlu namanya terapi bicara atau speech therapy seperti itu yang mengikuti anak-anak dengan kelainan seperti ini. Baik, kita akan ke pertanyaan yang berikutnya ya, pemirsa di rumah. Ini ada yang masuk lagi, saya akan coba tuh bacakan dari Mas Freddy ya. Mas Freddy ini dari Semarang kebetulan. Selamat pagi dokter, mohon penjelasannya. Maaf karena saya ini awam masalah seperti ini. Dok, saya ini punya istri usia 32 tahun. Nah, selama pernikahan ini sudah lama belum dikaruniai keturunan. Nah, jadi Mas Freddy umurnya 40, istri umurnya 32. Tapi mungkin nggak dijelasin sama Mas Freddy ya, usia pernikahannya itu berapa lama gitu ya. Tapi kan yang jelas ini suami udah mateng banget, istri udah mateng, kan gitu ya dokter ya. Nah dok, yang perlu dicek tuh sebenarnya apa-apa aja untuk usia-usia seperti Mas Freddy dan juga istri, agar supaya itu lebih cepat punya keturunan. Mungkin untuk usia segitu tuh perlu cek tambahan kah gitu ya. Lalu kemudian kalau misalkan mau cek itu ke spesialis yang mana ya dokter ya gitu. Monggo silahkan. Pagi Pak Freddy, jadi kita bilangnya kalau belum mempunyai keturunan kita sebut sebagai infertilitas. Kapan kita nyatakan pasangan suami istri tersebut ada masalah di infertilitasnya? Ketika dia memasuki usia pernikahan, tadi betul Mas Freddy tanya, lebih dari 1 tahun dengan berhubungan secara rutin, betul. Kadang saya nggak bisa bilang kalau suaminya di kota A, istrinya di kota B, ataupun beda pulau, ketemunya jarang-jarang, apalagi ketemu pas istrinya tidak masa subur. Nah, itu bukan kita katakan infertilitas, masih belum. Nah, kalau seperti infertilitas, apa yang perlu saya lakukan? Nah, kalau saya sarankan Mas Freddy atau Pak Freddy dengan istri datang ke pusat kesehatan, terutama yang bergerak di bidang infertilitas. Di sana
bisa memeriksakan tidak hanya istrinya aja, tapi juga suami. Karena infertilitas itu suami dan istri mempunyai peranan yang sama-sama besarnya. Nah, apa yang dicek di sana? Untuk istri, kita cek biasanya profil hormonalnya. Apakah ada tidak kelainan dengan hormonnya? Kalau ada, mungkin kita terapi dan selanjutnya bisa mengikuti program kehamilan, bisa alamiah dan seterusnya. Nah, kalau suami, kok istri aja, suaminya gimana? Suami juga harus dicek. Nah, untuk memastikan apa? Memastikan bahwa produksi dari sperma bagus. Nah, kalau produksi sperma maksimal dan bagus ditemukan dengan istri yang memasuki masa subur, ovulasi, itu untuk menghasilkan kehamilan jauh lebih tinggi. Seperti itu, Mas Rio. Oke, jadi sebenarnya itu yang harus dicek ya poin-poinnya udah dijelaskan dan nggak cuma istri aja. Tapi juga suami harus cek juga ya, karena kan kadang-kadang tuh biasanya orang lebih fokus concern ke istri tapi lupa kalau untuk suami itu sebenarnya juga kudu ada pemeriksaannya. Betul, gitu ya. betul Mas Rio. Pengalaman kami selama ini, kadang istrinya sudah diperiksa mulai di USG, diapakan, ternyata di lapangan ternyata waduh suaminya spermanya kurang maksimal. Nah, dengan sperma suaminya lebih dimaksimalkan, ternyata meningkatkan kemungkinan program kehamilannya lebih berhasil seperti itu. Jadi kalau memang mama memiliki masalah tersebut, saran kami adalah dua-duanya lah diperiksa untuk lebih memaksimalkan seperti itu. Baik, nah kita kembali ke tema kita ya untuk masalah diskusi hari ini, yaitu adalah diagnosa atau diagnosis prenatal atau nama lainnya bahasa lebih gampangnya kita cek kelainan selama kehamilan. Nah itu memang dilakukan biasanya. Kita lebih concern pada saat hamil di usia 30 tahun ke atas gitu ya, atau seperti 35 dan ke atasnya lagi. Dok, oke, ketika suami istri udah cek, ya sudah cek. Terus dokter bilang, wah ibu ini ada ditemukan sebuah hal nih, gitu ya. Jadi misalkan ternyata ada A atau ada B atau ada C gitu, ada pokoknya ada something lah. Apa yang akan suami dan istri itu tempuh selanjutnya, Dokter Eva? Mungkin boleh kasih gambaran silakan. Oke, baik. Kalau misalnya kita cek ternyata istrinya ada suatu kelainan hormonal, bisa saya sampaikan tadi, mungkin kita perbaiki dulu kelainan hormonalnya yang apa dulu. Kalau misalnya kelainan hormonal kan banyak, Mas Rio. Salah satunya, mungkin karena hormon yang menunjukkan untuk jumlah telurnya sedikit, ataupun ternyata dia mengalami masalah, waduh telur saya kecil-kecil dan banyak susah matang, atau kita kenal dengan istilah awamnya PCO seperti itu. Nah, kalau seperti itu memang harus diterapi dengan hormon. Kalau ternyata istrinya, saya ada kelainan di bentuknya, mungkin ada miom atau ada apa. Nah, seperti itu saran kami sih akan dikonsultasikan dengan dokter kandungan, langkah apa selanjutnya untuk memperbaikinya seperti itu. Nah, kalau suami ternyata memang ada kelainan di spermanya, biasanya kita konsultasikan ke dokter andrologi. Beliau yang kompeten di bidang reproduksi untuk laki-laki seperti itu. Nah, jika semuanya sudah dimaksimalkan, biasanya kita lihat dulu apakah bisa untuk program alamiah, kehamilan alamiah, atau kehamilan harus diberbantu. Kehamilan berbantu seperti apa? Mungkin, waduh ternyata memang tidak bisa untuk alami. Apa pilihannya? Bisa aja dengan inseminasi ataupun dengan program reproduksi berbantu atau bayi tabung, tergantung dari satu kasus dan kasus lainnya dari pasangan tersebut. Mana yang lebih tinggi probabilitasnya untuk meningkatkan kehamilan seperti itu. Bisa aja, alaminya bisa nggak dok? Ya bisa aja, asal tidak ada yang suaminya baik, spermanya, istrinya tidak ada kelainan di salurannya. Kok salurannya buntu kan nggak ketemu-ketemu ya ceritanya. Nah, seperti itu bisa untuk program alami, ataupun dok saya ingin meningkatkan kehamilan tapi nggak mau alami, mau insem. Boleh. Nah, seperti itu. Tergantung kasus dan kasusnya seperti itu. Tergantung case-case-nya ya. Betul. Langkah apa yang akan diambil tergantung dari case-case-nya. Tapi yang paling penting itu setiap case pasti akan ada solusinya ya, Dokter Eva ya nanti ya. Betul. Kita akan jeda lagi pemirsa di rumah. Kita masih ada 2 segmen lagi di program Sehat Pagi. Saya masih ngobrol bersama dengan Dokter Eva dengan tema diagnosis prenatal atau nama lainnya adalah cek kelainan pada saat kehamilan. Memang dikhususkan atau difokuskan gitu ya
pada saat kehamilannya ini usia seorang ibunya itu umur 30 tahunan ke atas. Bukan berarti yang tiba 30 tahun nggak bisa cek, bisa aja dan nggak apa-apa. Karena sebenarnya itu potensinya sama ya dokter, hampir sama gitu ya. Cuman memang resikonya itu ya sedikit lebih tinggi untuk terjadi sebuah kelainan pada saat si ibu itu hamil di usia 30 tahun ke atasan ya. Kami akan segera kembali. Terima kasih ya Anda masih setia sama kami di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Buat Anda nih pemirsa di rumah yang saya nggak doakan semoga Anda seperti itu ya. Tapi saya berharap semoga Anda semuanya sehat. Cuman kan memang nggak menutup kemungkinan ada nih pasangan suami istri yang memang itu punya banyak berkah dari Tuhan ya. Berkah itu kan memang macam-macam ya. Ada yang dikasih momongan usianya 27, dapat berkah, dikasih omongan umurnya seorang ibu itu 35, semuanya berkah. Tapi juga ada yang dikasih cobaan nih. Cobanya apa misalkan? Ya misalkan ternyata si ibu itu beberapa kali sempat mengalami keguguran yang berulang gitu ya. Atau mungkin orang itu sebutnya hamil anggur kali ya dokter ya. Ada beberapa hal. Karena mungkin nggak ngerti, oh berarti itu hamilnya hamil anggur, makanya cuma nempel doang tapi nggak bisa jadi gitu kan. Padahal kan sebenarnya nggak sesimpel itu ya penjelasannya. Tapi mungkin yang lebih kita mau kasih gambaran adalah ketika si ibu ini punya pengalaman atau track record riwayat kehidupannya itu pernah mengalami keguguran berulang. Atau dulu pas hamil anak pertama atau anak kedua itu tuh memang kondisi janinnya itu kurang maksimal atau kurang sehat. Jadi sehingga nanti kalau pas mau nambah anak ketiga, itu juga lebih untuk bisa dikonsenkan pemeriksaannya. Sebenarnya itu nggak harus yang mahal-mahal ya katanya dokter Eva ya. Mungkin dokter Eva boleh kasih gambaran. Kata itu di puskesmas sebenarnya bisa. Dan juga ada pemeriksaan yang lagi naik daun nih. Namanya kalau nggak salah NGT atau IGT. NIPT sama PGTA. Sama PGTA. Itu istilah-istilah apa namanya lagi trending kok kita lihat di Google, di apa lagi trending itu. Karena kan mungkin juga saya agak sedikit awam ya dengan istilah seperti itu. Karena kan saya belum menikah. Jadi saya juga Sun segera. Amin. Nanti kalau misalkan saya paham nanti curiga lagi kok Mas Rio paham. Gitu ya, saya pura-pura nggak ngerti aja ya. Dokter monggo silahkan dijelaskan. Baik. Kenapa kita pagi ini berdiskusi mengenai perlu nggak kita cek adanya suatu kelainan apa enggak selama proses kehamilan? Karena sekarang ini kita perlu meningkatkan kewaspadaan karena angka untuk kelainan genetik pada bayi baru lahir itu meningkat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak kasus-kasus seperti disampaikan oleh Mas Rio tadi, keguguran berulang. Itu cukup banyak kami dapatkan pasien-pasien ataupun pasangan suami istri sama dengan kasus seperti itu. Dan paling sering juga anak pertama lahir betul dengan suatu kelainan, ingin anak keduanya nggak seperti ini. Apa yang perlu saya lakukan? Ya kan? Jadi kembali lagi pemeriksaan. Kalau orang dengar pemeriksaan genetik pikirannya sudah, waduh ini mahal nih. Aduh, mampu nggak kami melakukan? Aduh, kalau ditemukan apa yang perlu kami lakukan? Seperti itu. Nah, itu sering sekali saya kalau ketemu ataupun diskusi itu selalu diangkat. Nah, penting atau tidak? Jawabannya penting. Ya kan, sejauh mana kita bisa cek, kita bisa melakukan namanya screening atau tapis tadi, atau gerakan tapis tadi. Nah, screening yang dimaksud itu apa? Pada screening ini tidak harus mahal kita bisa ceknya. Tidak harus kita ke rumah sakit dulu. Kalau misalnya di center yang lebih kecil, misalnya di pusat kesehatan yang paling banyak puskesmas, posyandu, dicurigai, kehamilan ini ada sesuatu nih. Kalau ibunya sudah hamil, kehamilan ini ada sesuatu nih. Ditanya, oh ibu gimana, apa riwayat kehamilannya? Oh iya, saya sudah 3 kali keguguran, saya takut ini gimana. Nah, yang bisa dilakukan di puskesmas maupun posyandu adalah
melakukan screening yang paling sering USG tadi. Kita lihat ada tidaknya kok tahu ada sesuatu yang salah nih. Waduh, ini kok kelihatannya bukan ada kelainan nih, mungkin di jantungnya atau di mananya. Mereka akan merujuk ke center yang lebih besar, yaitu rumah sakit di mana pemeriksaannya lebih kompleks di sana. Sama. Terus kalau periksa darah di puskesmas bisa nggak untuk deteksi suatu kelainan? Jawabannya bisa. Kita bisa ambil darah, kita kenal dengan nama triple test, ya. Triple test kita cek ada nggak kelainan, misalnya kelainan pada tulang belakangnya, ya kan? Kelainan misalnya ada nggak suspek atau curiga ada Down syndrome apa nggak? Kita bisa cek hanya dengan darah simpel, pemeriksaan dan tidak terlalu mahal. Tetapi kalau kita curiga, oh kemungkinan resikonya tinggi untuk terkena kelainan tersebut, sebaiknya memang dirujuk ke yang lebih punya peralatan lebih seperti rumah sakit seperti itu. Nah, dokter, apa itu NIPT ataupun PGTA? NIPT itu sering sekali kita sering dengar. Jadi ibu-ibu yang hamil dengan riwayat yang saya sebutkan tadi, misalnya keguguran berulang, anak sebelumnya ada kelainan Down syndrome misalnya, saya nggak kepingin anak saya berikutnya dengan Down syndrome, tapi saya pingin hamilnya alami, kita bisa ambil darah ibunya, kita bisa cek, dan dengan sekarang itu semakin berkembang harganya sudah tidak terlalu mahal. Jadi, yang ingin saya tekankan adalah stigma untuk periksa kelainan genetik itu mahal. Tidak, sebenarnya mahal, ya mahal itu relatif ya Mas Rio, kayak kita sampaikan saya mahal relatif. Tetapi dengan semakin berkembangnya permintaan tentu saja angka untuk melakukan ini semakin turun. Ya sama seperti kalau angka permintaan beras mahal, beras banyak, berasnya lebih murah, sama. Semakin orang semakin aware, berarti kan kita bisa menekan untuk biaya pemeriksaan tersebut. Jadi bisa lebih menjangkau, lebih luas. Gunanya buat apa? Kalau kita bisa deteksi lebih awal, berarti kita bisa melakukan tindakan pencegahan lebih awal. Dan harapan kita apa? Harapan kita bisa mempunyai anak dengan lahir normal dan sehat seperti itu, Mas Rio. Jadi itu sebenarnya pemeriksaan itu nggak gimana ya, kalau mungkin orang zaman dulu kan udah punya pikiran yang enggak ya dokter Eva ya. Betul. Mahal banget nih nanti ribet juga pemeriksaannya, sebenarnya enggak. Dan justru malah kita tuh bisa mengambil langkah pencegahan ya dokter ya. Betul. Oh iya dok, ini juga menarik. Seandainya dokter, pas cek itu ditemukan, ini kita ngambil contoh aja ya yang tadi dokter sampaikan. Nanti anaknya punya potensi Down syndrome gitu. Memangnya bisa dimanipulasi dokter? Atau bisa dirubah gitu, itu gimana dokter? Ya, kita lihat dulu apakah misalnya dengan NIPT tadi diambil darah ibunya, kita cek, oh ada high risk ataupun risiko tinggi ada sindroma Down. Apakah 100% anaknya akan sindroma Down? Kita perlu pemeriksaan lanjutan seperti itu. Ternyata pemeriksaan lanjutan risikonya menjadi rendah. Nah, pengalaman saya seperti itu, anaknya akan lahir dengan normal. Tapi kebalikannya, kalau risikonya sama-sama tinggi, kita cek tinggi, apakah ini bisa berubah? Jawabannya tidak. Tidak. Karena kelainan genetik ini untuk Down syndrome ya, kita tidak bisa manipulasi karena dia memang kelainannya bawaan, dia memang sudah sejak dari janinnya dia sudah, waduh ini sudah kelainan kromosomnya ketambahan 1, 2, 1, kita nggak bisa manipulasi saat ini, tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa. Karena teknologi selalu berkembang. Betul. Seperti itu, dan ini lagi dikembangkan juga ke depannya. Nah, saat ini kalau ditanyakan jawabannya kita tidak bisa manipulasi. Yang bisa ya betul. Betul. Yang bisa apa? Yang bisa nih gitu, apa kan? gitu. Tujuannya periksa biar bisa dimanipulasi kan, biar bisa dapat jalan keluarnya gitu. Kalau untuk jalan keluarnya seperti itu kita lagi melakukan pengembangan. Kita pingin ke depannya sama seperti harapan Mas Rio dan semuanya, kita pingin supaya bisa memperbaiki gitu ya. Nah, kalau saat ini yang bisa kita lakukan apa? Kita memaksimalkan, ya betul, memaksimalkan. Memaksimalkan dalam arti apa? Kita harus mempersiapkan ibu dan bapaknya melalui konseling genetik, saya bilangnya. Kebetulan saya saat ini sebagai konselornya. Jadi pertemuannya ini kita harus menyampaikan bahwa resikonya akan melahirkan anak seperti ini. Yang ditemukan misalnya dengan Down syndrome apa? Ketika lahir kita harus waspada, mungkin dia ada kelainan di tiroidnya. Kita harus cek. Ada kelainan di jantungnya, kita harus cek. Seperti itu. Dan kita bekerja sama dengan dokter kandungan, dokter anak,
dan dokter psikolog ataupun psikiatri untuk bersama-sama untuk bagaimana nih memaksimalkan dari yang ada ini, resiko yang ada ini supaya ibunya bisa melahirkan, tapi dia sudah tahu resikonya. Karena kelainan genetik memang tidak ada obatnya, betul. Dari obatnya dalam arti kata masih dikembangkan. Kedepannya apakah bisa? Jawabannya bisa. Tapi tunggu teknologinya. Saat ini memang tidak bisa, tapi apa yang kita lakukan? Memaksimalkan potensi yang ada. Jadi ketika ibu tersebut anak tersebut lahir, kita bisa memaksimalkan. Kenapa? Saya pernah punya pasien umur 15 hari dengan kecurigaan Down syndrome. Kita cek, ternyata pada saat sekarang ini dia sudah bisa sekolah, tidak harus sekolah luar biasa. Kita bantu dia mulai dari terapi bicara, okupasi, terapi pekerjaan. Ternyata dia bisa istilahnya mandiri, dalam tanda petik mandiri, ya tidak bisa dengan anak seusianya ya, mandiri dan lebih dibandingkan tampak tahu duluan dan cenderung disembunyikan. Jangan, kok seperti itu kita harus mengembangkan potensi yang ada pada anak tersebut. Nah, tujuannya kita tahu dulu, berarti kita mempersiapkan pertama mental kedua orang tuanya, kedua program apa yang kita harus lakukan seperti itu untuk memaksimalkan potensi anak tersebut supaya kedepannya dia bisa lebih mandiri. Baik, jadi kuncinya untuk jawaban yang saya tanyakan adalah memaksimalkan untuk sejauh ini ya dokter ya. Betul. Biar nanti itu resikonya kan bisa semakin ditekan dan juga diantisipasi ya. Kita akan jeda dulu, kita akan kembali ke segmen terakhir nanti habis iklan lewat ya. Masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kalau Anda tadi bisa punya akses untuk VIP program Sehat Pagi di Jawa Post TV ya, Anda bisa dengar waktu pas kita iklan ngomong apa gitu ya. Tapi nanti aja gitu ya, yang paling penting semoga lancar ya dokter ya waktu pas Amin. yang kita obrol pas iklan barusan. Tapi anyway, ini kan waktu tinggal 5 menit aja nih pemirsa di rumah. Dokter Eva, apa yang mau Dokter Eva sampaikan kepada pemirsa di rumah yang nonton kami hari ini? Dan saya juga percaya yang nonton kan nggak cuma dari Jawa Timur nih, tadi ada yang dari Semarang juga bahkan ya. Apa nih dokter yang mau disampaikan? Monggo silahkan. Oke. Jadi kita mengangkat tema seperti ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama kepada pasangan suami istri yang sudah memutuskan, ayo kita mempunyai momongan seperti tadi. Nah, dengan riwayat yang misalnya keguguran berulang, dengan riwayat anak sebelumnya dengan suatu kelainan, riwayat keluarga dengan suatu kelainan. Nah, kalau seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah pasti kita ingin tahu kelainannya apa dulu, itu yang pertama. Taunya dari mana? Pasti kita namanya cek. Nah, cek apa? Cek kelainan selama kehamilan ini atau kita kenal dengan nama prenatal diagnosis tadi. Apakah ini akan mempengaruhi? Iya, jadi kita semakin waspada dan beberapa tindakan preventif ataupun tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Dan yang kedua adalah pemeriksaan genetik tidak selamanya mahal. Jadi dengan pemeriksaan genetik yang sederhana pun kita bisa lakukan seperti itu. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana apakah ada kelainan atau tidak, apakah kelainan anak sebelumnya ada ataupun kita bisa deteksi. Kalaupun tidak mau, dok sudah hamil gimana nih, kok belum hamil gimana, bisa nggak periksa sebelum hamil? Jawabannya bisa. Tapi yang kita cek bukan janin, yang kita cek adalah embrionya. Jadi kehamilannya bukan kehamilan alamiah. Kita pakai kehamilan buatan dulu. Kita deteksi embrionya, kalau embrionya dinyatakan sehat, baru kita bisa transfer harapan kita hamil dan melahirkan dengan sehat. Nah, seperti itu Mas Rio. Jadi kalau misalkan Anda itu saat ini ya usia pernikahannya memang sudah lanjut, nggak usah berkecil hati, nggak apa-apa. Yang paling penting diperiksa dulu, kalau bisa sebelum hamil ya dokter ya.
waktu pas merencanakan dia periksa dulu, nanti waktu pas sudah terjadi kehamilan juga tetap diawasi, tetap dipantau juga. Kali ini Anda telah menyaksikan program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Kalau Anda ketinggalan ngelihat kami waktu pas tadi pagi baru mulai, itu Anda bisa lihat di YouTube channel kami di Jawa Pos TV. Semua tayangan kami yang ada di program Sehat Pagi dengan banyak judul itu, kami upload di sana. Jadi Anda kalau pas lagi nganggur, lagi senggang gitu ya, dibuka-buka aja YouTube-nya. Banyak ilmu pengetahuan baru yang ada di program Sehat Pagi di YouTube channel kami. Dr. Eva hari ini hadir ya untuk menyapa Anda, dan kalau mau ketemu sama Dr. Eva adalah merupakan gabungan dari mana? Monggo silahkan, mungkin pemirsa kepengen ngobrol langsung sama Dr. Eva. Oke. Saat ini saya sebagai dosen juga sebagai konselor genetik. Saya bertugas di Fakultas Kedokteran Wijaya Kusuma Surabaya, daerah Duku Kupang. Nanti kalau misalnya saya membuka, kalau misalnya mau diskusi ataupun mau bertanya, silakan seperti itu. Jadi kebanyakan kan yang kami undang dari wilayah Jawa Timur ya, kota Surabaya. Kalau pas mampir ke sini, monggo kalau mau ketemu sama Dr. Eva silahkan ya. Terima kasih, kami akan akhiri program Sehat Pagi untuk episode kali ini. Saya berdoa semoga Anda yang ketemu jodohnya di usia berapapun itu ya, gak ada yang salah. Karena yang namanya jodoh itu memang rahasia Tuhan ya. Siapa tahu memang Anda diketemukan sama Tuhan jodoh waktu umur 35 tahun ya, karena Tuhan tahu Anda memang lebih baik ketemu jodohnya pada saat usia tersebut ya. Siapa tahu nih kalau pas usia muda diketemukan jodohnya, Anda belum siap gitu ya Dr. Eva ya. Jadi semuanya punya rencana yang baik seperti itu ya, nggak boleh berkecil hati. Terima kasih, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda. Sampai jumpa.